lagi. Silakan Bapak Adi. Baik, terima kasih Lentera. Saya ganti peran ini untuk menggantikan Pak Made dari panelis mewakili akademisi, dosen. Saya dosen Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Ingin belajar juga ini sekaligus nanya kepada Frank. Dari halaman 15, itu ada gambar perbandingan static var kompensator plus di sebelah kiri, lalu dibandingkan dengan static var kompensator klasik. Bisa dibagi layarkan enggak ini? Atau saya aja? Daus? Ya sudah, saya yang juga ada. single line yang sederhana itu Pak ya? Ya udah saya aja, saya punya juga soal. Ini ya. Ya Pak. Baik. Nah, saya dari mulai yang sederhana. Kalau kita bandingkan di yang klasik itu kompensatornya ini kan ada sini ya kelihatannya ya, ada induktor, ada kapasitor. Kemudian ini saklar back to back. Jadi untuk bolak-balik dia. Nah, semua ini digantikan oleh ini kelihatannya. Kalau induktor sama ya kalau kita bandingkan. Lalu kapasitornya di mana ya? Untuk mengkompensasi daya reaktif induktif. Oke. Kalau ini farada induktor. Berarti ya simpelnya dia bisa mengkompensasi daya reaktif kapasitif. Di gambar ini tidak ada reaktor daya kompensator daya kapasitif. Tolong dijelaskan. Simpel aja nih, rangkaian listrik dasar, bro. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Adi. Ini sebenarnya rangkaian secara sederhana saja Pak untuk membedakan komplikasi antara SVC klasik dengan SVC plus gitu Pak. Kalau SVC plus itu sebenarnya sudah disederhanakan dengan adanya IGBT ini adanya reaktor. Jadi sebenarnya juga ada kapasitor Pak. Itu untuk filter-filter itu pasti ada, tapi tidak sekompleks di SVC klasik Pak gitu. Nah, sehingga SVC plus ini rangkaian ini dapat kita containerize. Kalau SVC klasik kan tidak bisa Pak. Ini membutuhkan lahan yang sangat besar seperti kita bangun shipyard secara AIS lah gitu. Ya, kita dialogis ya. Berarti yang Anda jawab, kapasitor itu ada di sini ya, termasuk ada, Pak. Di dalam konverter ini. Ya. Konverter AC ke AC. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, terjawabnya di situ. Berarti yang klasik ini diperas, disatukan di dalam satu alat yang lebih kompak di sini. Gitu kira-kira ya. Betul Pak. Jadi ini sebenarnya rangkaian yang sangat sederhana Pak. Jadi SVC klasik tersebut juga bukan hanya seperti ini. Jadi tiap project itu memang berbeda-beda, tapi ada komponen ini yang utama seperti itu Pak. Begitu juga SVC plus. Jadi sebenarnya rangkaiannya juga ada beberapa juga, tapi inilah rangkaian utama yang pasti ada di SVC plus tersebut. Mungkin. Baik. Itu pertama. Kemudian kedua komentar saja. Dulu saya belajar dulu nama mata kuliahnya ini analisa sistem tenaga listrik. STL. STL kan ada soal aliran daya. Di dalam teori aliran daya muncullah kompensator daya reaktif, begitu kan? Jadi lebih banyak kita pelajari dulu pemanfaatan ini di sisi transmisi. Dan rupanya sekarang perkembangan sudah bisa membantu di sisi industri, ya. Smelter, industri dengan motor besar. Jadi ada modul-modul kecil, static var kompensator skala kecil. Itu yang saya terima dari penjelasan Bapak tadi, Pak Frank. Itu komentar saja. Mungkin ada tanggapan balik? Sudah sepakat Pak sebenarnya dengan komentar Bapak.
Jadi mungkin Oke. iya, karena komentar sudah tepat Pak. Ya. Dan dari presentasi ini juga saya diperkuat perlunya sistem pendidikan tinggi, perguruan tinggi betul-betul membekali mahasiswa-mahasiswinya dengan ilmu elektronika daya. Kalau yang lama itu kan ya kompensator daya reaktif yang klasik dilengkapi dengan ilmu elektronika daya. Seperti yang saya bagikan tadi, ini ya dipelajari di elektronika daya, ya. Pemanfaatannya untuk kompensasi daya reaktif dan perbaikan kualitas daya. Itu tanggapan saya sebagai pembahas. Dan yang terakhir ini, pernyataan nih, kalau boleh dijawab, saya mewakili dosen dan juga Kementerian Pendidikan mengharapkan PT Siemens bisa mengakomodir apa yang dinamakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau dulu kamu kenalnya kerja praktek, bos. 3 SKS ke berapa SKS, 2 bulan ke industri ya. Sekarang diberi kebebasan mahasiswi seperti Lentera ini bisa bukan cuma 2 bulan di Siemens, 6 bulan. SKS-nya dihargai bukan hanya 3, tapi 20 SKS. 6 bulan full, mungkin di desain office, membantu melakukan analisa aliran daya, sampai ke konstruksi, pemasangan. Kalau dimungkinkan itu bagus sekali, cocok sekali 20 SKS. Jadi semoga kehendak Kementerian Pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi, bisa dikerjasamakan dengan PT Siemens. Sudah ada belum yang magang 20 SKS di PT Siemens, khususnya proyek Industrial Static Var Compensator? Belum ada ya? Belum Nah, Pak. tolong dipikirkan untuk diadakan, sehingga teknologi ini dan ya proyek ini semoga dapat juga ada dipasang Indonesia, melibatkan mahasiswa-mahasiswi sehingga terjadi alih teknologi. Mereka bisa didorong mempelajari sampai ke jeroan, kedalaman dalam-dalamnya. Ini saya bagi layar ya. Bisa sangat membantu sekali calon sarjana teknik yang mumpuni dalam hal ini. Ini saya bagi layar ya. Baik untuk analisa utility, jaringan, transmisi, distribusi, maupun desain industrialnya di sisi supply. Nanti sarjana yang dihasilkan lebih siap bekerja, di Siemens ya, bisa di PLN, di industri lain. Jadi semua untung sebenarnya kalau ini konsep ini berjalan dengan harmonis. Itu saja tanggapan saya sebagai akademisi, sebagai dosen, pegawai aparat sipil negara yang ditempatkan di Manado. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin saya tanggapi sedikit. Saya sangat setuju Pak. Apalagi mendukung penerus kita, ya kan? Apalagi tadi dari pertanyaan Pak Jiteng, Pak Masgun, Pak Joko itu memang lebih spesifik ke teknologi dalam elektro ini yang paling cepat berkembang Pak. Karena kan dulu hanya tiristor, sekarang udah IGBT, sampai IGBT level berapa yang seperti pertanyaan dari Pak Joko. Dan saya sangat setuju Pak apabila ada mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai kesempatan untuk menggali ilmu lebih dalam mengenai hal ini untuk perkembangan-perkembangan yang sangat cepat di khususnya IGBT ya Pak ya. Kalau trafo Kak mungkin kita udah lebih paham, tapi kalau untuk teknologi yang perkembangan cepat itu mungkin kita bisa libatkan mahasiswa-mahasiswi, mungkin yang Pak bilang tadi kerja praktek atau apa tadi Pak ya. Nah, itu sangat bagus Pak. Mungkin nanti bisa jadi masukan kami. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut lah untuk mengenai itu di tempat lain lah Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Frank.